Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih semangat? Semangat ya? Alhamdulillah masih semangat. Perkenalkan, kami di sini perwakilan dari Kecamatan Bandanarum izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kebetulan kami dari Bandanarum itu kemarin mendapat tugas membuat kisi-kisi soal untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Kelas 1-nya itu adalah pendidikan Pancasila, kelas 2-nya adalah Mulok Dawud Ayu, kemudian kelas 4-nya Bahasa Indonesia, dan yang kelas 5-nya itu adalah matematika. Nah, namun di sini izinkan kami mempresentasikan satu, yaitu untuk Mulok Dawud Ayu kelas 2. Baik Bapak Ibu, maaf sebentar. Ya, ini adalah kisi-kisinya untuk Mulok Dawud Ayu. Mohon maaf itu belum ada. Ini kesalahan pertama berarti. Identitasnya belum diisi. Sementara baru sadar satu nih. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum dikritik, ya saya mengakui kesalahan dulu. Yang pertama, ini ada kompetensi dasarnya kelihatan Mas, sebelah kiri. Ya, ya. Nah ini ada 3. Mohon maaf. Ya. Yang pertama adalah mengenal bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, mengenal macam-macam alat yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Nah, indikatornya ini yang pertama adalah disajikan sebuah ilustrasi bahan yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Nah, peserta didik dapat menentukan gambar berdasarkan ilustrasi tersebut. Itu untuk soal nomor pertama. Soal kedua itu disajikan gambar bahan yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Nah, peserta didik dapat menentukan manfaat dari bahan tersebut. Kemudian yang itu adalah untuk soal nomor 2. Kemudian yang ketiga disajikan ilustrasi bahan yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Peserta didik dapat menyimpulkan manfaat bahan tersebut. Itu untuk soal uraian nomor 5. Kemudian disajikan ilustrasi alat yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Nah, peserta didik dapat menentukan kegunaan alat tersebut. Ini untuk soal nomor 3 benar salah. Dan yang terakhir disajikan ilustrasi alat yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Nah, peserta didik dapat menemukan alat yang tepat digunakan untuk membuat dawet ayu. Ini menjodohkan untuk soal nomor 4. Nah, yang berikutnya jelas. Nah, untuk soal pertama, Pak Budi akan membuat dawet ayu dengan cendol berwarna hijau. Bahan alami yang dapat digunakan Pak Budi agar cendolnya dapat berwarna hijau adalah ini yang ditanyakan, karena sesuai ilustrasi, ada ilustrasinya, kemudian itu disajikan pilihannya berupa gambar. Nah, ini ada gambar padi atau beras nantinya, kemudian ada pohon kelapa untuk bunganya, kemudian yang terakhir itu adalah yang C itu untuk daun pandannya. Kemudian yang nomor 2, perhatikan gambar di samping. Berilah tanda centang di depan 2 pernyataan benar mengenai manfaat bahan di atas. Itu adalah Buddha. Nah, itu ada yang A sebagai variasi rasa dawet ayu, yang B sebagai pemanis dawet ayu, kemudian yang C sebagai pewarna alami atau agar warnanya coklat. Kemudian yang ketiga, nah ini bacaan untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Pak Ridwan akan membuat dawet bersama istri dan anaknya. Istrinya mengambil beberapa peralatan yang ada di dapur seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Yaitu ada gambar 1, gambar 2, gambar 3,
4 dan 5, ada 5 gambar. Kemudian untuk soalnya, berdasarkan bacaan di atas, tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan di bawah ini. Gambar 2 digunakan Pak Ridwan untuk menyaring santan dan tepung. Oh, gambar 2 siapa? Berarti kan anak harus lihat lagi ke atas gitu. Kemudian gambar 5 digunakan Pak Ridwan untuk menghaluskan tepung. Oh, gambar 5 siapa? Dan nanti anak juga melihat ke atas. Dan itu. Kemudian yang nomor 4, berdasarkan bacaan di atas, pasangkan kegunaan dan alat yang digunakan dalam membuat dawet ayu. Alat untuk memarut daging kelapa. Oh, isi gambar kepira mau ya. Nah, berarti kan harus naik lagi ke ilustrasinya yang di atas. Demikian saja untuk yang pernyataan kedua dan juga ketiga, alat untuk mengaduk cendol, kemudian alat untuk memanaskan air, itu lihat ke atas. Kemudian yang terakhir ini adalah soal kelima, urean. Pak Doni seorang pedagang dawet ayu. Pagi ini Pak Doni pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk membuat dawet ayu. Salah satu bahan yang dibeli Pak Doni adalah buah nangka. Menurutmu, apa maksud Pak Doni membeli buah nangka dalam pembuatan dawet ayu? Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian ke bawah itu ada kunci jawaban lah. Tabel perskorannya memang, nah ini kesalahan yang kedua, terlalu ringkas, pokoknya hanya seperti itu tabel perskorannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu silahkan ditanggapi, dan saya harapkan tidak ada yang cukup memberi saran, jadi saya tinggal oh iya terima kasih. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, seperti yang semula ya, silakan dua penanya. Ya, satu, yang satu dua ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, tadi presentasi sebelumnya juga iya, ketika ada teks pendek itu Pak, paragrafnya itu rata ke kiri semua. Ya, yang nomor 5. Oke. Nah itu kata pertama, kalau suatu paragraf itu kan sebaiknya menjorok ke kanan sedikit. Nah, menjorok ke kanan sedikit ya. Jadi tidak rata ke kiri. Mungkin seperti itu Pak. Ini bertanya sekaligus apa ya? Saran mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oh ya, berarti ini ya. Baik Ibu. Ya, yang kedua dulu. Ya, dulu. Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurman dari Kecamatan Kalibening. Mohon ditampilkan soal nomor 1 lagi, Pak. Saya di sini kan kurang jelas sebenarnya ya. Kurang lebih tadi kalau tidak salah itu untuk pewarnaan hijau. Iya Pak, betul. Iya. Iya. Nah, untuk pewarnaan hijau dalam dawet ayu di situ opsinya itu ada tanaman padi dan kelapa. Kalau menurut saya sih untuk pewarnaannya tetap atau kalau tidak salah warna yang lainnya gitu, misalkan kunyit, wortel atau ubi ungu seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh dari pewarnaannya gitu kan. Lah kalau kelapa kan bingung mau pewarna apa ini? Apa? Terus untuk padi juga sama seperti itu sih kurang lebih. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang pertama dari Ibu siapa? Mohon maaf ya. Ibu ini dari Wanadadi ya. Untuk Ibu ini dari Wanadadi, dari kami sebelumnya mengucapkan terima kasih atas masukannya. Untuk soal nomor 5 itu memang ya, terus kata karena itu langsung soal jadi apa namanya tidak tapi mohon maaf ini nanti tolong dibetulkan jika saya salah. Karena itu memang langsung soal, maka tidak paragraf itu tidak dibuat mendorong, kecuali misalkan di awal itu
diberi petunjuk misalnya perhatikan paragraf di bawah ini atau perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah begitu enter di bawahnya baru menjorok. Cuma karena tidak ada petunjuknya maka langsung ratakan begitu. Tapi misalkan pendapat saya salah ya mohon dimaafkan. Nah nanti ada senior silahkan nanti ditanggapi begitu. Kemudian untuk yang kedua dari Mas Nurman, Kecamatan Kalibening, terima kasih Mas, itu masukan yang sangat bagus. Ya ini sebetulnya ini benyong kepenak bunyi gawe gitu. Boleh ngomong-ngomongnya tempel-tempel bis gitu loh Mas. Tapi ini masukannya bagus ya. Terima kasih. Monggo barangkali masih ada. Ya. Tidak ada. Lagi. Terima kasih. Oh, masih ada. Satu lagi mana? Oh ini. Oh ini gitu. Bu. Anu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, mengenai penulisan tanda perintah, apakah itu baiknya itu diberi spasi setelah kalimat sebelumnya atau tidak? Apakah itu ada aturan bakunya atau tidak? Saya belum paham tentang hal itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iis dari Bawang. Ya baik. Untuk Ibu Iis dari Bawang, terima kasih atas tanggapannya. Jujur saya sendiri juga belum tahu itu apakah itu harus dispasi baru tanda seru apa gandeng dengan katanya, itu juga belum tahu lah. Mohon bagi para senior pakar-pakar bahasa tolong saya dibantu untuk menanggapi monggo. Enak temen sampean. Tangan dulu ya. Tangan lagi lah. Bapak dan Ibu, panjenengan luar biasa sekali nggih. 3 hari sudah seperti ini loh. Masuk begini dibitek berapa kali ya Mas ya? Ketika akan menulis soal nasional itu kita dibitek dulu, diseleksi. Wah, siapa yang lulus dan tidak itu biasanya 2 kali lipat yang akan dibutuhkan. Kemudian baru dipanggil apa tidak lah. Ketika dipanggil itu dari kemarin memang harus benar-benar dari idenya sendiri, tidak boleh nyontek, tidak boleh ngambil dari internet dan sebagainya. Oke. Terus diperiksa tubuhnya itu diperiksa digerayangi. Ini semacam segala ya, kemudian pulang juga saya dilanjutkan. Pengalaman yang pertama itu ya saya di BPT itu yang Tugu Muda itu ke arah sana itu yang penularan SBN yang pertama. Saya dengan seorang tahu dan seorang dari kabupaten terkenal lah ya, yaitu ya dia kelihatannya main mata dengan percetakan yang dulu saya mau bebas ya, sehingga setiap karyanya itu dibuang betul. Nah, akhirnya kita tidak tahu ya analisisnya, tapi di tahun kedua dia tidak dipanggil lagi. Artinya memang originalitas itu memang benar-benar dijaga ketika ujian nasional. Nah, sekarang kita tahu betul ini ya. Pertama saya mulai dari nomor 1 tadi yang dikatakan dari Kalibening, Mas apa ya Mas Nurman itu kemarin kriteria yang pertama itu harus homogen ya Mas ya, harus homogen. Berarti ketika memilih gambar, kata, pernyataan itu ya harus homogen. Makanya kemarin saya kan matur tidak semua materi bisa dibuat soal pilihan ganda. Kalau tidak homogen, yang bisa untuk mewarnai itu ada berapa jenis, misalnya kok hanya hijau dan merah tok misalnya itu, ya berarti itu tidak bisa dibuat soal pilihan ganda. Tapi misalnya kuningnya dari wortel, merahnya dari apa? Buah naga, hijaunya dari dan suci pandan. Nah berarti itu bisa dibuat soal pilihan ganda untuk kelas bawah atau kelas atas ada 4. Sehingga ini memenuhi homogenitas dan berarti ini perlu dihadiri Mas G. Siap Pak. Kemudian yang kedua tadi huruf kapitalnya ya, untuk optionnya ya huruf kapitalnya. Terus duduk naik ya. Nah ini sudah cukup. Pertanyaan yang ketiga, cukup Mas naik. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah benar.
tanda baca itu menempel di kata sebelumnya. Oh iya, tak boleh dispasi. Oke. Baca menempel. Nah, oke. Kemudian kalau soal yang baik sebenarnya, gambar itu memang ditaruh di sebelah kanan. Gambar itu ditaruh di sebelah kanan. Oke. Mengapa? Ini alasannya dari Pus Pendik Biyen. Saiki apa sebenarnya? Apa ya? Wong gonta-ganti juga. Iya, gonta-ganti. Itu supaya anak itu cara melihatnya itu jelas. Supaya anak jelas, kemudian tidak membuat repot anak itu loh. Mempermudah cara kerja anak. Ini sudah benar ditaruh di sebelah kanan. Itu. Nah, lanjut ke bawah, Mas. Nah, oh, yang Dawet Ayu ya. Dawet Ayu memang khusus untuk Banjarnegara ya, Bu ya. Iya, Nah, Dawet Ayu. Nah, misalnya ini boleh ditambah Dawet Ayu Banjarnegara, tapi ketika Dawet ya tambah Dawet Ayu ya, Mas ya. Tuh, misalnya ini. Iya. Nah, Dawet. bacaan untuk soal nomor 3 dan 4 ini yang Dawet Ayu. Ya, syukur Banjarnegara Dawet Ayu. Dan ini juga sambil promosi kita nggih. Di Iya, soal juga betul. sambil promosi anak-anak supaya sudah terpatri. Dawet Ayu Banjarnegara itu sudah menghidupi ribuan orang Banjar, Bapak dan Ibu. Di mana-mana, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Sulawesi. Nah, makanya Pak Kasih, Pak Kabit mulai dulu sampai sekarang itu komitmen untuk bisa membumingkan Dawet Ayu. Nah, oke. Jadi tambahin nggih Banjarnegara. Oke. Terus ke bawah lagi tadi yang ditanyakan apa, Mas? Nah, ini saya sangat apresiatif ini untuk yang nomor 3, okay. Artinya memang anak itu dilatih untuk menganalisis. Nah, berarti seperti kemarin gambar itu, grafik itu berfungsi, okay. Nah, ketika di soal ini hanya menunjukkan gambar 2, artinya kan anak harus melihat gambar. Berarti gambar yang di atas berfungsi. Ya, bagus banget ini. Nah, lanjut ke bawah. Kira, nah ini untuk anu Mas, atasnya lagi nomor 4 dulu, nomor 4 dulu. Nah, ini jangan tanggung nggih. Kalau di kotak-kotak sekalian, kalau di apanya lainnya itu di nur border ya, di nur border sekalian. Ini dicetak kan ada garisnya, ini ada titik-titiknya. Makanya harus di no line, no color, itu ya. Bisa kan Mas ya? Klik itu, nanti. Nah, terus nanti klik kanan, nanti kan ada toh no line no color itu ya, yang di format tag ya. Nah, pokoknya itu, nah misalnya bersih sekalian nggih, Jadi sudah benar. Garis ini hanya untuk garis bantu kita kan? Ya, tapi saya Sebetulnya sudah no line no color itu Pak, cuma nampak kayak gitu. Nanti kalau di print out itu sudah hilang. Saya, oke. Terus Jadi kesalahan ketiga. ya Bapak Mas, Bapak 05 mungkin itu masih ada apa ejaan yang masih salah mana? Oh Iya. iya. Terus ini saya juga masih ini kadang-kadang kita belum ide dengan teman-teman. Kalau jawab itu menurut saya kok itu jawab itu kata benda atau kata perintah sih. Nah, padahal itu isinya tuh jawab. Nah, sebenarnya menurut saya itu jawaban. Nah, nambah saja ya wangsulan. Jadi itu itu sebenarnya dilengkapi jawaban. Ini maksudnya tempat menjawab itu di situ itu sudah jawabannya itu. Oke. Jawab harus jawab. Oke. Buat semua ya, oke. Buat itu nggih Mas. Oke Pak, siap. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Danaru. Terima kasih.